benturan, jatuh, atau macam-macam ya. Ada yang sudah pernah fraktur, pernah patah tulangnya ya, bukan hatinya. Pernah fraktur? Ada Ada, Pak. patah. Apanya jar yang patah? Radius ulna, Pak. Nah, sebenarnya fisioterapis itu menangani fraktur nggak sih? Sebenarnya enggak. Kenapa enggak? Karena fraktur itu kondisi ICD. Yang ditangani oleh fisioterapis itu adalah ICF kan. Teman-teman punya banyak sekali nama-nama kan. Ada di IBK 1 yang 10 dulu kan ada eh, Barton, Smith, Oles, Galeazzi, Montegia, macam-macam ya nama-nama fraktur yang ada di pergelangan tangan. Banyak sekali. Nah, itu kan sebenarnya kondisi yang istilahnya ICD-nya. Yang kita tangani apa? ICF-nya. Problem geraknya ya, gerak ya terkait dengan LGS, problematik LGS, problematik pada ototnya, mungkin pada nerve-nya juga. Karena fraktur pun bisa menimbulkan komplikasi pada nerve dan pembuluh darah. Kemudian selain fraktur ada joint replacement, arthroplasty, penggantian sendi. Bisa bersifat monopolar ya, bisa bersifat bipolar. Nah, monopolar itu dia yang satu bagian. Jadi sendi itu kan, sendi pasti terbentuk dari minimal dua tulang kan ya, nggak ada sendi yang cuma satu gitu kan, nggak ada ya sendi apa sendirian ya. Sendi pasti dua tulang minimal. Nah, ketika salah satu ujungnya yang diganti dalam dalam struktur penyusunan sendi itu, maka itu monopolar. Sedangkan kalau yang dua-duanya itu bip, joint arthroplasty, sorry arthroplasty bip. Nah, joint replacement ini mungkin teman-teman kenal ada TKR ya, total knee replacement, ada THR ya, dan tunjangan hari raya ya, tapi total hip replacement. Itu adalah bentuk arthroplasty. Arthroplasty pada hip ya, total bisa total hip replacement, bisa uh, mono monopolar salah satu. Misalnya kalau hip itu kan dia dibentuk oleh kaput femur dan acetabulum. Nah, kalau hanya kaput femurnya yang diganti, ya otomatis ini monopolar. Tapi kalau acetabulumnya juga diganti, mantuannya itu, ya jadi bipolar. Sebabnya apa? Ya banyak sekali. Bisa karena fraktur pada kolom femorisnya, bisa karena artritis, ya. TKR itu mayoritas terjadi karena faktor artritis pada distal femur dan proximal dia ganti. Bisa, fraktur bisa, ya. Yang fraktur mungkin yang kondisi tidak memungkinkan lagi untuk healing bone-nya atau tulangnya. Maka dilakukan arthroplasty. Ada yang sudah arthroplasty di sini? Belum, pasti belum ada ya, jangan sampai lah ya. Nah, kita definisikan dulu tadi fraktur. Ya. Nah, tadi sudah didefinisikan ya patofisiologinya bisa karena banyak faktor, bisa karena traumatik ya, accident ya, benturan, bisa karena faktor-faktor uh, ya pemicunya benturan, tapi yang memperburuk kondisinya ya mungkin osteoporosis ya. Nah, mendiagnosis fraktur itu ya kita bisa lihat dari riwayatnya, jatuhnya seperti apa, atau benturannya seperti apa, ya. Posisinya bagaimana ketika jatuh. Kemudian ada penyakit lain nggak penyerta. Misalnya dia punya DM, dia punya alergi obat-obatan, dia ada konsumsi obat-obatan apa, sejak kapan itu, ya. Nah, jangan sampai frakturnya kejadiannya Jumat lalu, nah Sabtu minggu berikutnya baru dicek, gitu kan. Jadi kita perlu tahu kapan itu terjadi, dari sejak terjadi sampai sekarang itu sudah dilakukan apa saja, ya. Karena
Penanganan yang tepat di awal tentunya akan memperbaiki kondisi uh, pasien ke depan. Jadi nggak dilakukan mobilisasi ya, pembebanan pada area yang terduga fraktur. Kalau dilakukan, wah malah bisa tambah bermasalah. Gitu. Jadi seringkali penanganan kita itu ada yang dipijet ya, atau dipakai beraktivitas. Padahal kita belum tahu itu fraktur apa. Ya. Jadi teman-teman perlu tahu ini ada aktivitas lain enggak. Jangan-jangan masalah dia bukan frakturnya, tapi karena frakturnya itu maka menimbulkan komplikatif yang lain. Misal, bentuk patahan tulang itu kan tidak selalu mulus ya, tidak mungkin mulus kan. Pasti kan seperti Anda mematahkan ranting itu apakah mulus? Kan enggak ya. Kan runcing-runcing ujung. Nah, tentunya di area sekitar tulang itu kan ada jaringan-jaringan lain dilewatin pembuluh darah. Nah, hal inilah yang ketika terpotong akan menimbulkan masalah lanjutan. Saat yang kita lakukan, ya, palpasi, cek kemampuan gerak, ya, kondisi jaringan sekitar, keluhannya seperti apa. Dan tentunya kita juga perlu melihat data penunjang. Ya, kalau ada. Nah, problematik yang biasa terjadi ya tentunya keluhan yang dirasakan seperti nyeri pasti ya. Ada jaringan yang bermasalah, biasanya responnya adalah nyeri. Apalagi kalau misalnya dia kondisinya pasca bedah operasi, pasti ada nyeri. Nyerinya apakah patologis atau fisiologis? Kondisi pasca incisi, ya, setelah anestesinya hilang, nyeri pasti kerasa muncul. Dan itu ya sebenarnya fisiologis. Kalau kita mau bilang itu patologis, kita mau selesaikan, gimana? Ya kalau mau yang cepat ya obat-obatan anti nyeri atau mungkin dilakukan anestesi lagi biar mati rasa. Tapi kan tujuan kita adalah memperbaiki kemampuan gerak. Nah, kalau dia nggak bisa merasakan ada masalah pada anggota geraknya, gimana dia bisa bergerak? Ya. Jadi keluhannya ya udem ya pada kondisi pasca fraktur ya. Atau pasca operatif yang lain ya pasti udem, adanya nyeri pada incisi, kemudian juga ada uh, gangguan proprioseptif. Ini jarang juga sih. Ini di joint replacement proprioseptif ya. Dan tentunya potensi ke depan. Nah, ini yang kita sebut sebagai secondary problemnya. Jadi kawan-kawan, jangan hanya berpikir keluhan dia itu apa yang kita lihat saat ini. Tapi pikirkan juga ke depannya ini akan muncul apa. Misal, dia fraktur pada tungkai. Dia tiduran aja sampai nunggu bone healing itu tiduran aja. Tentunya hal ini akan menimbulkan kekakuan pada regio yang statis tadi itu yang diem itu imobilisasi ya kekakuan ya karena tidak pernah digunakan beraktivitas dan juga akan menimbulkan kelemahan otot ya menurun kemampuannya ya ya tentunya juga mengganggu kemampuan fungsional tuh jadi kawan-kawan keluhan pasien itu mau dimanapun letaknya ya sebenarnya sama. Cuma yang membedakan adalah kalau letaknya di tempat tertentu, ya regio tempat tersebut lah yang akan bermasalah. Kalau dia fraktur mirik gitu ya, atau fraktur klavikula. Nah, dia akan dipasangi arm sling. Ya. Ini kan akan diam sepertinya kan mengganggu fungsional lengan. Nah, beda kalau ekstremitas bawah. Dia nggak bisa jalan, nggak bisa mobilitas. Dia akan terganggu kan kemampuan ekstremitas bawahnya. Nah, jadi dari secondary problem kita memikirkan ke depannya kalau dia seperti ini akan terjadi apa ya? Sehingga saya perlu berikan apa nih untuk mencegah itu. Nah, ingat yang kita tangani prinsip fisioterapi itu dalam menangani pasien itu ada 3.
manajemen keluhannya apa, ya apa yang dia keluhkan kita lakukan program di situ, ya. Optimalkan regio yang lain, ya dia fraktur mana nih, oh lengan kanan, lengan kirinya bisa gerakan, tungkainya bisa gerak kan, ya bisa jalan sendiri kan, nggak perlu harus pakai kursi roda kan, yang fraktur kan lengan, ya. Begitu juga dengan yang fraktur misalnya tungkai, dia bisa makan sendiri kan, bisa bangun sendiri, bisa minum sendiri, bisa sambil main HP ngetik gitu kan, bisa kan, nggak harus apa, oh fraktur kecelakaan udah sadar nih, ya. Nah, misal harus orang lain yang apa izin gitu kan, ekstremis atas kan bisa dipakai gitu loh, ya. Harus misalnya apa orang tua gitu kan yang izinkan gitu kan, kan dia bisa ngetik di tangan, bisa bisa dipakai. Jadi eh, optimalkan regio yang lain, bukan berarti dia oh fraktur lalu tiduran aja. Nah, ini akan menurun kemampuannya. Jadi kita optimalkan. Lalu yang ketiga adalah mencegah munculnya masalah lanjutan. Masalah lanjutannya apa? Kondisi imobilisasi pasca fraktur, dia bed rest ya, yang panjang ya, long bed rest, malah menurun kemampuan fisiknya, menurun performanya, menurun kebugarannya, ya, menurun aktivitas ototnya, ya, mungkin menurun juga LGS. Jadi bukan dengan long bed rest. Jadi sekarang itu udah prinsip penanganan pasien itu udah sedini mungkin itu latihan early mobilization. Ini tidak ada lagi yang harus tiduran terus. Ya. Jadi fisioterapis itu dalam menggarap pasien dia punya tiga prinsip ya, tangani atau manajemen area yang dia keluhkan ya sesuai keluhan utama dia, kemudian aktifkan dan atau optimalkan regio yang lain, ya. Dia fraktur nih, oh pada apa, pada femur misalnya ya, femur kanan, ankle-nya bisa kan gerak, ankle kanan nggak harus long bed rest semua kan. Takutnya apa, terjadi penurunan aktivitas, penurunan kekuatan otot, walaupun tidak secara instan ya, 2 hari long bed rest lalu turun gitu enggak. Udah, ya. Tapi dalam waktu yang lama akan menurun di muscle weakness. Kalau pasien habis fraktur, habis operasi, dia nggak bisa ngangkat benda, masih ada nyeri, ya itu sebenarnya wajar. Itu fisiologis, karena ada incisi, masih nyeri. Dia nggak bisa ngangkat benda ya, karena sedang ada luka, ada incisi. Nah, tujuan kita adalah memberikan program untuk mencegah secondary problem dan optimalkan regio yang lain. Jadi bukan berarti dia leye-leye harus pakai kursi roda, enggak juga. Kan ekstremitas bawah pun yang fraktur atau artroplastik kita bisa berikan alat bantu jalan. Ya, sudah kenal ya, ada kruk, ya, walker, Canadian kruk, dan macam-macam. Itu alat bantu jalan. Ya. Nah, teman-teman harus runtut. Ya, bukan bukan bolak-balik. Jadi kalau pemeriksaan, Anda boleh deh sesuai kondisi atau posisi dia. Tapi kalau dalam planning garis besarnya, dalam skema garis besarnya, dia runtut. Dari pemeriksaan, dapat masalahnya apa, lalu lakukan rencana apa yang mau diberikan nih, mau berapa lama nih, maka ada tujuan jangka panjang, tujuan jangka pendek, ya, short term, long term. Kalau di kondisi rawat inap, sebenarnya tujuannya itu jelas. Jelasnya itu nggak perlu ngawang-ngawang, apa tujuan kamu dek pada pasien ini, meningkatkan fungsionalnya pak, bla 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 bla, itu kayak tinggi sekali. Dalam kondisi rawat inap, yang kita bisa jadikan tujuan adalah pasien ini keluar kapan. Nah itu, oh karena mungkin BPJS ya, mungkin 4 hari atau 5 hari harus keluar. Pokoknya hari kelima, ya ini fraktur ekstremitas bawah tibia misalnya, hari kelima dia harus sudah bisa keluar, hari keempat dia harus bisa jalan pakai krek, hari ketiga dia harus bisa apa, kedua apa, nah hari ini saya mau latih apa. Jadi kita punya planning tuh tiap hari yang kita bisa kejar.
Jangan, mohon maaf ya. Wes pokoknya hari ini lah kayak kemarin, hari ini kayak kemarinnya lagi, hari ini kayak kemarin lagi itu, woi, itu pasiennya kapan selesainya? Gitu. Itu kan harus punya target. Ya. Apa nih targetnya? Pekan keberapa dia atau hari hari keberapa dia harus apa? Ya. Nah, kemudian kalau kita dirawat inap, ya target kita tuh jelas. Dia pulang, dia harus bisa apa? Nah, biasanya nggak akan lama rawat inap itu. Rawat inap itu biasanya kalau ekstremis atas mungkin sehari 2 hari udah pulang. Kalau nggak ada komplikatif ya. Kalau ekstremis bawah mungkin 4 hari 5 hari. Karena faktor kita kan juga ada BPJS itu ya yang nggak bisa terlalu lama juga ya. Kalau udah bagus ya udah pulang. Dan ya nggak harus lama-lama juga bed restnya. Nah, nah, ini sebagai gambaran nih korban malpraktik, fraktur. Sebenarnya sederhana frakturnya, tapi karena dilakukan mobilisasi, maka terjadi komplikatif. Tadi ya, tulang, itu kan dia lewat, itu kan juga ada sekitarnya kan ada nerve, ada pembuluh darah, ada otot. Nah, ketika dilakukan mobilisasi, ya kalau benar ya alhamdulillah, kalau nggak benar, nah itu yang banyak terjadi. Sehingga memutus aliran darah, kemudian bagian distalnya tidak mendapatkan suplai oksigen, terjadi nekrosis, ya, kematian jaringan, lalu gangren, membusuk, dan akhirnya amputasi. Kan sayang sekali gitu loh, karena penanganan awal yang salah. Nah ini bentuk patahan, banyak sekali, beda-beda. Misal, kok saya dibegitukan fine-fine aja ya? Ya lihat dulu dong patahannya seperti apa. Ya, kan umum sekali ya bentuk patahan itu. Yang umum ya seperti ini remuk ya, ini retak, ini twisting muter ya, patah tapi apa ya, terpelintir gitu ya, mungkin patah langsung muter juga, biasanya disertai dislokasi gitu. Ya bentuk patahan. Nah ini fase bone healing yang ya ada yang menganggap dirangkum menjadi 3 fase ya, inflammation, bone production, dan bone remodeling. Ada juga yang memakai fasenya hematoma ya, pendarahan, kemudian proliferasi ya, lalu pertumbuhan kalus, kalusnya mulai nyambung, kemudian uh, terjadi pemadatan ya, consolidation, kemudian terbentuk seperti semula ya, remodeling istilahnya. Nah, tapi dimanapun letak tulang yang patah, ya sebenarnya prosesnya sama aja, nyambungnya sama. Cuma yang membedakan adalah regio itu nanti apa yang ganggu. Nah, itu. Kemudian orang ini ada komplikatif apa yang akan membedakan kondisi orangnya itu gimana. Ya. Masih memungkinkan untuk bone healing ya. Jangan-jangan nanti delay atau bahkan non union. Nah, itu. Jadi komplikatif yang terjadi terkait dengan masa perbaikan tulang ya, itu kan ada delay union ya, ada non, ada mal union. Ini nggak benar, delay ya berarti nyambungnya terlambat lebih dari waktu yang ditentukan ya. Healingnya, gambaran bentuk tulangnya biasanya di fase apa, pekan-pekan ketiga keempat udah mulai nyambung ya. Lokasinya tapi bisa berbeda-beda tergantung orang ya, tergantung nutrisinya gimana, mendukung nggak untuk sembuh ya. Kemudian juga usianya bagaimana ya.
Belum masuk ke prinsip penanganan fraktur, kira-kira dari kawan-kawan ada pertanyaan? Ada pertanyaan Belum nggak? ada. Belum ada. Belum ada. Oke, oke. Mungkin sebelum masuk ke sana, silakan mungkin teman-teman melakukan apa ya? eh, Telaah dulu ya dari materi yang tadi terkait fraktur, gambarannya kondisi fraktur sebelum kita masuk ke penanganannya seperti apa ya. Teman-teman punya gambaran orang fraktur kalau nggak operasi ya non operasi. Non operasi gimana? Ya direposisi kemudian diberikan imobilisasi, mungkin pakai splint ya. Yang operasi gimana ya? Operasi dipasangi ORIF ataupun OREF, open reduction internal fixation. Ya, lalu ada OREF, open reduction external fixation. Contohnya apa? Ya Eliosarov misalnya. Contoh uh, untuk apa? OREF. Nah, gambaran pasiennya itu tolong jangan gambarnya seperti orang stroke. Nah, ini dulu nih yang perlu dipahami nih. Ya, sebelum kita lanjutkan materi kita, tolong Anda punya gambaran orangnya kayak apa sih gitu loh. Ya. Jadi jangan disamakan semua pasien itu pasti tiduran. Belum tentu. Ya. Ada mungkin kalau dia frakturnya ekstremitas pada area belakang, ada luka, mungkin dia posisinya tengkurap. Ya. Kemudian juga eh, pahami pasien dia biasanya kalau ekstremis bawah itu dia nggak bisa warawiri jadi ada kateter, ada selang drain ya, drain untuk ngeluarin darahnya itu USD itu bahkan fraktur operasi juga kan ada udemnya juga kan pasti bengkak gitu ya. Nah biasanya ada selang drain juga USD, kemudian dia nggak bisa warawiri ada kateter. Nah, maka hati-hati gitu, ada infus juga mungkin ya, hati-hati. Jangan takut juga. Jadi jangan disamakan kayak pasien-pasien di bangsal neuro ya, stroke. Enggak, memanajemennya pun jangan disamakan. Enggak ada orang fraktur tuh miring dulu, mau duduk itu enggak ada. Gitu. Karena apa? Jadi bisa bangun sendiri. Kalau fraktur ekstremitas bawah ya tangannya enggak masalah, batang tubuhnya enggak ada masalah. Kalau enggak ada komplikatif ya. Ya kalau dia frakturnya lengan ya bahkan jalan-jalan pun enggak ada masalah. Kalau yang frakturnya misal area lengan. Jadi manajemennya jangan disamakan kayak manajemen pasien stroke. Misalnya mau membangunkan, mau ngelatih jalan. Dia bukan kondisi kelumpuhan. Apalagi kalau frakturnya vertebra. Wah, dia nggak pakai TLSO. Tahu TLSO apa? TLSO. Ada yang tahu? TLSO apa? Thoraco lumbo sacrum orthosis. Dia nggak punya TLSO. Tahu eh, yang teman-teman lihat di lab itu, yang kayak rompi bahannya plastik itu, ya brace ya. Nah, itu lalu dia fraktur vertebra, dia tidak pakai LSO. Lalu teman-teman mau bangunkan dengan memiringkan, wah malah twisting, malah jadi tambah masalah. Nah, harus hati-hati ya. Oke, mungkin ada pertanyaan. Belum, mungkin saya izin break dulu sebentar, 5 menit, ambil minum dulu ya. Ya, silakan teman-teman cari gambaran dulu pasien fraktur tuh di bangsal kayak apa sih. Nah, kalau yang di kondisi outpatient atau rawat jalan ya, yang udah keluar gitu, dia ada yang masih baru berapa minggu, ada yang sudah lama, sudah nyambung tulangnya, cuman perlu untuk latihan terkait peningkatan kekuatan otot, LGS-nya perlu ditambah. Nah, itu. Jadi di outpatient tuh biasanya lebih lebih umum dibandingkan inpatient itu yang kondisinya mungkin orangnya belum sadar ya. Nah, silakan cari gambaran dulu ya, saya izin sebentar.
Ada gambaran nggak pasien di rawat inap itu kayak apa sih ya? Jadi teman-teman kan bisa ya sekarang gampang ya searching gitu ya. Jadi pasien rawat inap itu tolong manajemennya jangan seperti pasien stroke ya. Beda. Kalau rawat jalan ya biasanya problemnya terkait LGS, keseimbangan, masih ada nyeri ya. Dan hati-hati kita mencegah atau menghindari terjadinya refraktur ya. Nah, saya lanjutkan. Nah, prinsip penanganan fraktur itu ada beberapa hal yang mendasari. Yang pertama letaknya. Jadi letaknya itu di mana? Di ekstremitas atas atau ekstremitas bawah atau pada spine. Nah, tentunya berbeda nanti. Ya, kondisi di ekstremitas atas, di tungkainya nggak ada masalah. Ya imobilisasi, mau operasi maupun non operasi, ya imobilisasi, mungkin dipakein arm sling. Nah, yang kita perlu cegah selama imobilisasi adalah muscle weakness, ya, kontraktur, ya. Jadi ingat tadi prinsipnya, manajemen yang dia keluhkan, optimalkan regio yang lain, ya, cegah munculnya masalah lanjutan dari problem. Ini kadang-kadang orang kebablasan pakai arm sling, gantung, ya udah gantung terus gitu. Akhirnya apa? Begitu selesai, ya katakanlah ini yang fraktur misalnya wrist gitu ya. Tapi karena digantung terus ya nggak enak ya digantung ya. Ini kan saya posisi elbow fleksi, bicep brasi kan memendek. Nah, sehingga apa? Nggak bisa lurus nanti kontraktur, tightness. Dan juga selama imobilisasi seperti ini, ketika dibuka, atrofi malahan. Weakness, atrofi. Sebenarnya, weakness dan atrofi itu bisa kita minimalisir selama fase imobilisasi. Ini kan bisa kontraksi statik. Nah, static contraction. Jadi nggak harus diem aja ya. Static contraction, nggak ada gerakan kan, hanya meningkatkan tonus ya, kontraksi statik ya. Nah beda lagi kalau ekstremitas bawah, yang atas nggak ada masalah, bawah berarti kita perlu mengajari penggunaan alat bantu jalan karena katanya dengan fungsional tungkai ya adalah untuk mobilitas. Kita mengajari penggunaan alat bantu jalan, mau pakai krek, silahkan menyesuaikan aja ya. Ya kalau walker ya lansia cocok lah ya, atau kondisi artroplasti biasanya pakainya walker. Kalau kalau yang masih usia-usia produktif ya krek ataupun Canadian krek. Kalau spine, nah ini beda lagi nanti. Dia butuh uh, stasi ya, tergantung regionya apa. Misalnya lumbal ya dia mungkin butuh lumbosacrum orthosis LSO. Kalau torakal ya dia butuh TLSO, thoracolumbo-sacrum orthosis. Kalau pada neck ya, ya dia butuhnya kolar. Kolar ada yang jadi brace ini ada yang sifatnya rigid ya kaku, ada yang soft yang masih memungkinkan terjadi gerakan. Nah, hati-hati kalau spine karena juga beresiko munculnya terjadi spinal cord injury. Nah, spine ini bisa pergeseran, bisa fraktur, bisa kompresi, ya tergantung bentuk traumatiknya. Ya. Nah, hati-hati karena juga beresiko terjadinya pada spine atau vertebra ini, ya cedera pada spine atau vertebra beresiko terjadinya SCI, spinal cord injury. Nah, prinsip yang lain yaitu bentuk frakturnya itu apa? Open atau close? Di bentuk frakturnya, ya termasuk bentuk patahannya, ya sehingga nanti ini akan diberikan ORIF atau OREF. Tentunya bukan kita yang memikirkan itu ORIF atau OREF. Ya, dokter bedah ortopedik. Open atau close? Open itu berarti yang fraktur dia merobek permukaan kulit jadi keluar. Ya.
patahannya tulangnya keluar sampai kulit tuh robek keluar gitu. Dan close ya dia patahnya masih di dalam tubuh, tidak sampai merobek jaringan kulit. Open dan close. Lalu ada operatif dan non operatif. Nah, dia ditangani secara apa nih? Apakah operatif ya, jadi dioperasi ya, biasa dipasangi orif ataupun oref ya. Operasi incisi, buka, pasangi orif ya, open reduction internal fixation ya, dipasang di dalam. Ada yang oref dipasang di luar, misalnya ilisarov gitu ya. Jadi pernah lihat mungkin ya orang patah lalu ada besi-besi gitu di luarnya, nah, itu oref. Open ya, reduction ya diperbaiki, kemudian external fixation, fiksasinya eksternal. Nah, non operatif ya, non operatif. Nah, misalnya ini yang digambar non operatif, yang digambar non operatif ya. Nah, ini ya fraktur kalau dilihat mau tidak ada perubahan alignment ya, atau perubahan tapi bisa diperbaiki ya, tidak ada patahan tulang yang perlu dibersihkan ya, ya mungkin dia akan direposisi ya, diperbaiki reposisi lalu pasang fiksasi ya dengan gips biasanya. Kalau kondisi-kondisi darurat ya biasanya kalau teman-teman yang survival gitu ya di hutan di gunung pakai kayu dua gitu kan, pasang kanan kiri di ke ya, itu namanya spalk, spalk ya. Nah, itu non operatif. Jadi prinsipnya kalau non operatif itu reposisi imobilisasi. Perbaiki posisinya lalu diem. Diem itu bukan berarti diem long bed rest gitu, enggak. Regio yang lain ya silakan. Ini fraktur kayak gini yang digambar ini, jari-jarinya gak ada masalah. Nah, jadi jari-jarinya jangan ikutan diem terus. Ya. Nah, tadi kita mencegah munculnya problem lanjutan. Ya, tulang nyambung, ototnya semua kaku, atrofi, weakness, LGS-nya terbatas. Nah, kan jadi masalah baru kan? Nah, itu namanya secondary problem. Kita menghindari itu. Jadi jangan nambah PR kita. Ya, kan kalau tambahan tugas seneng nggak? Nggak seneng kan? Maka jangan membuat tugas baru. Ya. Nah, beberapa program fisioterapi yang bisa diberikan ya di kondisi-kondisi bedah ya. Jadi kita nggak usah takut misalnya diminta memberikan program pada kondisi pasca operasi fraktur ya. Tadi malam dia baru operasi. Hari ini kita dipanggil nih suruh memberikan program ke kamarnya, ke bangsal gitu. Jangan panik, aduh hari pertama ya gitu ya. Gimana ya? Nyerinya masih tinggi nih habis injisi ya. Ya apa yang bisa kita lakukan ya? Bisa kita minta untuk uh, static contraction. Kalau dia tingkat kesadarannya mungkin masih somnolen gitu ya, ngantukan gitu, masih belum bisa merespon gitu. Nah, kita upayakan untuk meningkatkan kesadarannya. Kan masih bawaan anestesi kan. Nah, static contraction pada regio yang idem, yang fraktur ya. Dan regio yang lain, yang bagian distalnya misalnya dia fraktur tibia nih. Ya. Jari-jari kakinya kan bisa untuk gerak ya. Nah, diminta untuk bergerak. Boleh juga kita elevasikan. Tujuannya untuk apa? Mempercepat penurunan bukit. Ya. Kontraksi statik tadi pada area yang incisi, area yang fraktur, selain dia untuk ya istilahnya memelihara kemampuan tonusnya dalam berkontraksi ya, juga targetnya adalah terjadinya muscle pump. Nah, muscle pump, pompa dari otot, yang mana ini merupakan pumping reaction ya. Pompa ototnya ini kontraksi kenceng kan, relax, kontraksi, relax, kontraksi, relax. Nah, di sini targetnya adalah mendorong cairan udem itu untuk kembali ke proksimal, masuk bagian distalnya aktif gerak, bagian distalnya. Jadi yang fraktur tibia kan, jari-jari kaki tidak ada masalah, bisa gerak
ya. Kalau ankle mungkin belum berani ya kalau distal, kalau tibia yang fraktur. Kali kalau yang fraktur mungkin femur gitu ya. Mungkin ankle nggak ada masalah, tapi ini sama hip mungkin belum belum berani. Tapi di hari kedua LGS-nya naik kan. Nah, disinilah kemampuan kita untuk handling. Tangan kita punya dua nih, mau taruh di mana. Pak, pasiennya takut, Pak. Oke, ajak pasien, keluarga pasiennya. Ya, mungkin keluarga pasiennya yang handling, kamu mengarahkan. Nah, termasuk static contraction tadi kan bisa untuk kontraksi, relax ya. Targetnya muscle pump dan juga menaikkan in threshold. Awal kontraksi ya, pada awal-awal pasca operasi, iya nyeri banget pasti. Nyeri banget, mau kontraksi, aduh sakit-sakit. Nah, itulah gimana kita membuat penampilan kita tuh meyakinkan, komunikasi kita meyakinkan agar pasien tuh percaya sama kita, yakin dan mau melakukan gitu. Kalau kita dari penampilan aja nggak meyakinkan, ya berantakan gitu, pasien kan sudah nggak trust dengan kita gitu, nggak percaya gitu. Nih masih tenanan ora ya, gitu. Masih tenanan ora ya, malah tambah parah. Nah, kan kacau kalau kayak gitu. Maka kita selalu membuat teman-teman tuh tolong perhatikan penampilannya, perbaiki cara komunikasi. Ya. Nah, sebenarnya nyerinya nggak turun, masih sama. Tapi yang membedakan adalah ketika dia sudah serangkaian kontraksi pada otot itu, ya tonusnya meningkat, maka nyeri yang tadi, hebat banget nih rasanya segini nih. Nah, kan ketika tonus kita meningkat, pain threshold kita meningkat nih, nyerinya tuh tereduksi. Sebenarnya nggak berkurang nyerinya sama, tapi tonus kita atau ambang toleransi nyeri kita yang meningkat. Ya. Jadi nyeri segini nggak terlalu nyeri lagi dibandingkan yang pertama. Padahal sebenarnya sama aja, cuman persepsionalnya karena tonusnya meningkat ya setelah serangkaian kontraksi itu. Jadi dia bisa merasakan nyerinya tuh lebih lebih kecil dari yang sebelumnya. Padahal sebenarnya sama, cuman ambang batas nyeri dia aja yang meningkat. Jadi di awal kita bisa berikan static contraction, mungkin hari berikutnya assisted ya, round exercise masih ya. Kemudian hari ketiga atau keempat mungkin udah latihan menggunakan alat bantu jalan. Hari kelima, enam biasanya udah pulang, tergantung kondisi juga. Kalau ekstrem atas yang fraktur biasanya lebih cepat malahan ya. Ya, aktif dan pasif movement ya kita harus bijak memberikan. Tidak semua harus dipasifkan. Kalau dia bisa aktif, aktifkan. Tidak ada yang bisa meningkatkan kemampuan seseorang selain dia sendiri. Nah, pasif, oke, kita pasif, tapi mungkin aktif kalau bisa aktif ya aktif assisted gitu ya. Tetap ada usaha juga dari pasif. Nah, ya prinsip sekarang adalah early mobilization. Ya, jadi sedini mungkin dilakukan latihan, dilakukan mobilisasi, ya. Tapi tetap memperhatikan area yang fraktur atau area yang terjadi eh, patahan itu, yang terjadi incisi itu dijaga, ya. Jadi pahami baik-baik handlingnya. Jadi kalau Anda mungkin kesempatan untuk ke Bangsal, coba deh dilihat baik-baik handling tangan seniornya tuh gimana sih gitu loh ya. Cara memberikan instruksinya bagaimana sih? Ya ingat ya teman-teman tuh istilahnya tuh praktek itu bedside teaching, belajar di pinggir bed ya, mengawasi oh pasien beneran tuh kayak gini toh. Oh, komunikasinya begini toh instruksinya ya. Jadi kan selama ini teman-teman belajar di lab mungkin dengan teman sendiri. Jadi kadang bercandaan ya. Karena notabene bukan pasien beneran. Jadi sopan santunnya mungkin agak kurang ya. Dan juga pasiennya pun juga tidak memposisikan sebagai pasien beneran yang punya keluhan. Sehingga ditarik atau dipegang pun ya nggak ada keluhan dia kan nggak nyeri nggak sakit ya. Nah, tapi kalau beneran pasti berbeda. Nah, makanya dipersiapkan ya.
saya selalu bilang kalau di kelas itu tolonglah kalau praktik ya bangun suasana yang profesional gitu dengan antara kamu dengan temanmu, tapi anggap itu pasien beneran. Nah, target kita juga adalah meningkatkan kekuatan otot. Ya, yang tentunya juga bukan hanya kekuatan otot, otot kuat ya, tentunya fungsional ya, target lebih jauh ya, fungsionalnya. Yang fungsional itu terdiri dari bagaimana koordinasinya, kekuatan ototnya, LGS-nya. Nah, ini mungkin bisa dilihat untuk menentukan ini modelnya pertanyaan ya yes no ya untuk melihat keparahan pasien. Nah, beberapa komplikatif ya. Ada trauma pada saraf, misalnya neuropraksia, ada aksonomesis, ada neurotmesis. Jadi ada yang kan tadi ya patahan tulang itu kan tidak selamanya atau tidak mulus ya kayak dipotong kan pasti kan namanya tulang patah kan bisa remuk ya bisa patah ya bisa cuma retak aja. Nah, ujung patahan yang tidak rata itu kan beresiko memotong nerve atau patahannya menjepit menekan nerve ya sehingga mengganggu kemampuan sensoris maupun motorisnya ya. Ada yang bahkan putus nerve. Nah, trauma pada pembuluh darah ya, pembuluh darahnya terputus mungkin ya, atau tersumbat sehingga menyebabkan jaringan pada distalnya terjadi insufisiensi darah. Nah, problem pada fase healing ya tulangnya itu ada delay union, ada mal union, ada non union. Ya, delay itu berarti nyambungnya terlambat. Mungkin faktor nutrisi atau faktor usia. Ya. Mal union nyambungnya salah gitu ya. Harusnya kan patah nih ya nyambung. Tapi mungkin dia nyambungnya begini jadi bengkok gitu ya. Mal union, ada non union yang sama sekali nggak nyambung. Nah ini pada lansia mungkin maka dipikirkan kalau resikonya non union maka lebih baik ya kalau itu pada area dekat-dekat sendi ya misalnya pada kolum femoris gitu ya. Lansia kan masalah yang paling umum terjadi kan jatuh. Resiko jatuhnya kan tinggi ya, gangguan keseimbangan ya, fall risk ya, gangguan resiko jatuhnya tinggi, ya jatuh fraktur mungkin pada kolum femoris gitu ya, kalau jatuhnya miring, kepleset gitu, biasanya diambil tindakan penggantian sendi ya, artroplasti, tapi monopolar, hanya kaput femurnya. Tapi kalau misalnya artritis, misalnya osteoartritis gitu ya, pada hip atau pada knee, biasanya diganti sendinya ya, artroplasti bipolar karena kedua tulang yang penyusun sendinya itu diganti. Tentunya masalahnya apa? Ya pasti proprioseptif itu ya. Dan juga stabilisasi. Nah, sebelum kita masuk ke joint replacement, untuk fraktur kira-kira ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Fraktur? Belum ada, Pak. Mana? Ada pertanyaan nggak? Fraktur. Halo, ada pertanyaan? Belum ada, Pak. Oke, kalau belum ada, saya lanjutkan. Kita ke artroplasti. Ya, atau joint replacement. Joint replacement ini merupakan penggantian sendi ya, di mana bahan penggantinya terbuat dari bahan stainless steel, titanium, krom ataupun keramik. Nah, ini bahan-bahan yang non korosif ya, yang tidak berkarat ya. Dan seringkali disebabkan karena faktor kerusakan kartilago ya, misalnya pada kondisi artritis yang sudah grade 4 ya, sudah parah, space jointnya sudah nggak ada ya, sudah nempel, nggak bisa nyeri banget gitu ya.
karena sudah mepet banget. Tak. Seringnya pada knee ya, karena knee itu kan sering jadi tumpuan, numpu dan bergerak kan, knee itu berat kerja. Dan juga joint replacement dilakukan karena kondisi fraktur. Nah, kita sering dengar istilah TKR, THR atau total knee replacement, total hip replacement ya. Ada juga mungkin hip arthroplasty monopolar ya, misalnya pemasangan AMP atau Austin morphotese itu kaput femurnya aja yang diganti ya. Nah, sebenarnya regio yang lain pun juga ada dan bisa dilakukan penggantian. Misalnya pada shoulder, ini pada wrist, ini pada elbow. Jadi ini joint replacement pada upper extremity. Ada juga nih yang lower, yang umum ya, yang diganti ini distal femur, proximal tibianya, dan bagian belakang dari patelanya. Ini hip dan ini ankle. Nah, tentunya penggantian ini akan menimbulkan permasalahan terkait proprioseptifnya, persepsional gerakannya. Nah, ini kita harus latih juga. Jadi jangan hanya mikirnya nyeri LGS, tapi proprioseptifnya juga kita perlu latih. Karena kan sebagian akan hilang, dibuang ya, sensorisnya. Sehingga apa yang masih ada itu yang kita optimalkan. Latihannya bukan latihan gerak yang harus cepat, banyak repetisi, enggak. Tapi dia memahami gerakannya. Pelan. Dia memahami setiap gerakan, sudut berapa itu dia bergerak. Dan juga stabilitas, karena ligamen juga beberapa akan dibuang. Ya. Jadi otot yang di area tersebut yang juga harus diperkuat, siapkan. Nah, beberapa yang perlu kita lakukan ya, sebagai fisioterapis, ya, movement dia bagaimana, ya. Ada gerakan yang mungkin kita minta untuk hindari karena beresiko dislokasi misalnya, karena kan ini beberapa ligamen dibuang sehingga beresiko stabil. Walaupun bahan yang digunakan pun sudah dibuat stabil, biasanya yang bipolar. Kalau ekstremitas bawah, tolong perhatikan juga gait-nya. Nah, ya, penggunaan alat bantu jalan. Ya. Lalu bagaimana muscle performance-nya, ya, kontur pada jaringan lunaknya, dan juga body mekaniknya. Jangan sampai nih satu bagian fraktur atau artroplastik, lalu dia seringnya numpuk ke bagian yang satunya, akhirnya bagian satunya itu overload, bahkan mungkin posturnya juga ikutan miring ya. Nah, terjadi aktivitas otot yang tidak seimbang kanan dan kiri, malah muncul masalah lanjutan, masalah skoliosis, atau lutut yang satunya malah overload beban sehingga nyeri pada lutut. Ya, jadi kita juga perlu memperhatikan body mekanik dari pasien. Nah, untuk penggunaan alat bantu jalan pada kondisi artroplasti, teman-teman sering akan merekomendasikan penggunaan walker. Untuk alat bantu jalan yang lain kayak krek ya, saya yakin mungkin kemarin sudah dibahas ya, latihan di paralel bar, latihan jalan ya, latihan pakai krek, ada 2-point gate, 3-point gate, 4-point gate. Kemudian cara jalannya ya, tolong dipahami itu, karena nanti sebelum kita minta pasien melakukan ya kita harus mencontohkan dulu ya. Kemudian juga perlu mempertimbangkan tools yang digunakan tuh safety enggak, misalnya, atau paralel barnya untuk latihan safety enggak ya. Nah, bagusnya tuh kalau latihan itu ya di depan cermin besar, jadi dia bisa mengkoreksi dia miring-miring.
Jadi kita nggak hanya mikirkan masalah nyeri LGS, tapi posturnya ini kita perlu pikirkan ya. Nah, kemudian juga kawan-kawan dalam kondisi artroplasti seringkali yang jadi pertanyaan adalah kalau dia mau latihan jalan, kalau masih di bangsal nih ya, mungkin hari ketiga gitu ya latihan jalan, dia numpu atau digantung. Jadi istilahnya partial weight bearing atau non weight bearing. Nah, ini kita dasarkan pada kondisinya dia cemented atau cementless. Kalau dia di semen, ya cemented ya, dia parsial, sedikit menapak. Tapi kalau dia cementless, tidak di semen, maka dia gantung, ya, non weight bearing. Karena apa? Resikonya kalau tidak di semen, tancepin gitu loh, resikonya pecah kalau dipakai menapak. Tapi kalau di semen tidak pakai menapak, resikonya copot. Itu juga berlaku kalau fraktur pada ekstremitas bawah. Kadang-kadang kan ada yang nanya, ini fraktur, nanti latihan jalannya partial weight bearing atau non weight bearing. Nah, ada banyak pertimbangan sebenarnya, tapi yang umum adalah kalau dia sudah menggunakan ORIF, oke, bisa mulai dengan parsial. Tapi kalau dia non operatif ya, reposisi lalu di gips gitu, biasanya diberikan non weight bearing. Tapi tidak menutup kemungkinan dengan pemasangan ORIF pun ya operasi tetap harus non weight bearing. Karena apa? Ada kondisi-kondisi penyerta yang lain, misalnya osteoporosis, ya, rapuh tulangnya. Jadi digantung, nggak ditapakkan. Tapaknya tuh juga parsial ya, jinjit gitu ya. Gitu. Nah, kira-kira sampai sini ada pertanyaan dulu nggak? Sebelum kita lanjutkan ke kondisi pre dan post op. Kalau tadi itu kan banyaknya saya bahas tentang post operasi ya, atau kondisi yang ada yang non operasi juga ya, reposisi gitu ya pada fraktur. Nah, ada kondisi pre-op, pre-operasi. Kadang-kadang teman-teman tuh bingung kalau ketemu pasien misalnya, Mbak, tolong pasien itu dilatih ya, dia mau operasi artroplasti gitu. Operasinya besok gitu. Sekarang kamu latih. Kadang-kadang mahasiswa tuh bingung, duh saya mau ngelatih apa ya? Kan dia pre-operasi, belum operasi. Belum ada incisinya, belum ada nyerinya. Kan kita harus nyari incisi dulu, ya. Memang harus dioperasi dulu, kan enggak? Pre-op, kita bisa berikan program-program persiapan setelah operasi dia harus gimana. Ya, ya. Ekstremitas yang lain yang mendukung, yang nanti akan digunakan setelah operasi, ya. Misalnya, dia mau operasi artroplasti pada hip kiri. Nah, hip kanan kan nanti akan lebih banyak jadi tumpuan. Gimana nih kemampuan muscle performance pada sisi kanannya? Mampu nggak nanti? Ya, ekstremitas yang lain kondisinya bagus nggak? Terus juga kita berikan edukasi. Ya, harus apa nanti setelah operasi? Agar setelah operasi bisa segera mungkin untuk latihan ya, early mobilization ya, sehingga tidak memperpanjang masa rawat inap. Jadi kita mempersiapkan pasca operasinya nanti bagaimana ini. Nah, pre-op. Kadang-kadang teman-teman kalau dikasih pasien pre-op tuh bingung ya. Ini udah kita sampaikan ya clue-nya. Jangan bingung. Masalah dia mungkin saat ini belum ada, tapi besok apa masalah dia. Nah, itulah yang kita antisipasi dari sekarang. Ingat, manajemen fisioterapi itu ada 3 hal ya. Manajemen yang dia keluhkan, ya manajemen keluhannya, optimalkan regio yang lain, ya, dan cegah jangan sampai muncul problem lanjutan. Itu. Ya. Tentunya teman-teman juga perlu menjaga kebugaran fisik pasiennya, ya, mungkin latihan-latihan aerobik, ya, yang static cycle, walking, di treadmill atau di luar, ya. Yang penting pada exercise yang lain, core muscle activation, ya, jadi tidak hanya mengandalkan global muscle saja, ya. Dan mungkin peregangan pada regio-regio yang lain, ya, yang mencegah terjadinya kontraksi
atau pemendekan jaringan lunak. Nah, neuromuscular stimulation pada otot-otot yang lain bisa juga ditambahkan latihan ya kalau misalnya dia misalnya di ekstremitas bawah nih takut jatuh gitu ya, masih belum bisa numpu berat badan, bisa dilakukan underwater gait retraining. Tapi dengan syarat incisinya sudah nutup, ya, tidak ada luka terbuka ya. Dan program untuk kognitifnya ya, perbaiki kesehariannya. Jadi kita melihat pasien itu sebagai makhluk yang biopsikososial. Tidak hanya unsur bionya saja nih ya, sendinya, ototnya, tapi juga psikososialnya bagaimana dia beraktivitas. Nah, ini kita perlu perbaiki juga, perlu ajari juga. Ya. Mungkin ada beberapa hal yang caranya perlu dimodifikasi. Misal dia artroplasti pada knee atau pada hip. Kalau toilet di rumahnya harus jongkok, ya nggak kayak toilet di kampus ya, ada yang duduk. Nah, gimana kalau di rumahnya toiletnya jongkok semua? Nah, gitu kan. Kan susah dia mau, kan nggak mungkin dia nggak BAB kan. Gimana nih kalau dia mau BAB? Jadi kan bagaimana kita memperbaiki keseharian dia? Bisa cara beraktivitasnya yang dimodifikasi, bisa tools-nya yang dimodifikasi menyesuaikan kondisi. Ya. Nah, beberapa bentuk latihan lain ya yang bisa dilakukan misalnya di bed tadi itu ada static contraction, aktivasi gluteal dan bicep ya, pumping pada otot-otot ankle ya, kontraksi itu kan plantar plantar dorsi atau cengkram muka pada otot-otot jarinya. Tentunya menyesuaikan regio mana. Kemudian elevation, active passive movement ya. Jadi kawan-kawan bisa memberikan program yang ya, sesuai dengan kondisinya. Maka kembali lagi selalu asesmen. Kuncinya adalah asesmen. Apa masalah dia? Apa target kita? Apa program yang bisa kita berikan? Ya. Oke, selesai. Kira sampai sini untuk materi muskuloskeletal bedah. Ada pertanyaan? Tolong ingat tadi manajemen fisioterapi ada 3 hal. Manajemen keluhannya, optimalkan regio yang lain, cegah masalah lanjutan. Dan memanajemen pasien kondisi muskuloskeletal bedah ya pasca operatif maupun non operatif ya, jangan dibedakan, jangan disamakan dengan kondisi neurologis. Jangan disamakan yang harus miring dulu, nggak harus, dia bisa bangun sendiri bisa ya. Dan perhatikan handling kita ya. Ya, mungkin ada pertanyaan? Cukup Bapak, belum ada. Nggak ada, ya kita cukupkan ya. Kalau ada ya monggo. Kalau dirasa cukup ya selamat menempuh preklinik. Mudah-mudahan lancar prekliniknya. Saran saya mungkin ada beberapa tempat yang tidak sesuai dengan ekspektasi kawan-kawan ya. Ya ambil yang baik-baiknya aja ya. Yang buruk-buruk ya biarkan, jadikan pembelajaran aja. Anda besok jangan seperti itu. Ya, ini sekian dari saya. Sehat selalu semuanya. Selamat mempersiapkan preklinik. Mudah-mudahan tidak ada kendala, tidak ada yang hilang, tidak ada yang kabur-kaburan ya, izin apa nggak masuk gitu ya. Tidak ada yang bajunya belum jadi gitu ya. Silakan dipersiapkan dengan baik. Semua kebutuhan untuk preklinik. Mudah-mudahan ya selamat sampai dengan selesai rangkaian kegiatan. Ya, sih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Sama-sama, saya izin live ya.